bukan yang sekarang ada ibadah sekolah minggu. Kak Hizkia lupa ya. Kalau sekarang ini kan kita semua ibadahnya online. Jadi seluruh aktivitas kita lakukan di rumah kita masing-masing. Oh gitu ya. Shalom, selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat di rumah masing-masing. Nah pagi ini kakak mau menyapa adik-adik sekolah minggu dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kelasnya Kakak Wati dan Kakak Cindy apa kabar? Angkat tangan dong. Wah senang sekali kita hari ini. Kemudian kelasnya Kakak Arta dan Kakak Edi, boleh angkat tangannya? Ya kita pasti bersuka cita karena kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lalu kelasnya Kakak Susan dan Kakak Mimi. Halo, angkat tangan juga. Dan kelasnya Kakak Vina dan Kakak Nathan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat, angkat tangan dong. Oke, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Lagu Maju Laskar Kristus. Kiri, kiri. Laskar Kristus siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Ayo adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh senang pagi hari ini karena kami boleh beribadah bersama-sama lagi pada hari ini. Tuhan akan menolong kami semua, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan terus beri kami kepintaran supaya kami bisa belajar dengan baik dan kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan melanjutkan pujian, kita semua tahu lagu Tuhan Yesus baik ya. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
Shalom adik-adik. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin setiap kami sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami siap untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu orang tokoh yang begitu luar biasa. Kita melihat bagaimana orang ini dipilih oleh Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi, Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan setiap kita. Adik-adik masih ingat lagu kita tadi di pertama ibadah kita, bahwa Laskar Kristus adalah pasukan yang tidak berjalan. Dia tidak menembak, dia tidak berkuda, tetapi Tuhan menyertai bahwa kita dalam pimpinan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sangat baik sehingga dia menyertai tokoh ini dan juga bangsanya. Pada suatu masa, bangsa Israel menjauh daripada Tuhan. Mereka melanggar semua perintah Tuhan. Mereka menyembah berhala sehingga mereka diberikan kepada bangsa Midian untuk dijajah. Mereka, setiap apa yang mereka tabur itu dimusnahkan oleh orang-orang Midian. Tetapi pada suatu hari mereka mulai berbalik kepada Tuhan. Mereka menyadari setiap kesalahan. Mereka mohon ampun sama Tuhan. Dan Tuhan pun memilih Gideon untuk membawa mereka, memimpin bangsa Israel untuk melawan suku Midian dan mereka keluar sebagai pemenang. Malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, "Aku menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani." Tetapi Gideon menjawab, Tuhan, jikalau engkau menyertai kami, mengapa kami harus berada di tangan orang-orang Midian dan kami mengalami kesengsaraan sehingga kami kelaparan?" Malaikat Tuhan menjawab Gideon dan berkata, "Akulah yang menyertai engkau. Pergilah, selamatkanlah bangsamu." Lalu Gideon menjawab kembali malaikat Tuhan, Tuhan, tidak tahukah kalau aku ini dan kaum keluargaku adalah suku yang terkecil di antara suku kami, orang yang terkecil di antara suku kami, yaitu suku Manasye, dan aku adalah yang termuda dari antara keluarga kami. Tetapi malaikat Tuhan menjawab, "Aku menyertai engkau. Jikalau kasih karunia Tuhan itu datang kepadaku dan memimpin aku untuk menyertai aku untuk menyelamatkan bangsa Israel, kiranya Tuhan memberikan tanda kepadaku. Tunggulah sebentar di sini dan aku akan mempersiapkannya." Lalu jawab malaikat Tuhan, "Aku akan menunggu engkau di sini." Lalu Gideon pun pergi ke dalam, dia mempersiapkan kambing untuk disajikan, dia mempersiapkan roti yang tidak beragi, lalu ia membawa dan menyuguhkan di bawah pohon terbantin. Lalu malaikat Tuhan berkata, "Bawalah daging dan juga roti beragi itu di atas batu ini." Dan malaikat itu mengulurkan tongkatnya menyentuh daging dan roti itu. Lalu daging dan roti itu pun
terbakar habis karena timbul api, dan malaikat Tuhan hilang dari situ. Lalu Gideon pun mulai mengingat bahwa benar itu adalah malaikat Tuhan. Lalu dia berkata, celakalah aku, karena aku telah berhadapan dengan Tuhan Allah. Malaikat Tuhanlah yang datang kepadaku. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, selamatlah kamu, karena engkau tidak akan mati. Lalu Gideon pun pergi. Dia memanggil seluruh masyarakat di bangsa Israel. Dia memanggil mereka dari suku Manasye dan dari suku-suku yang lainnya. Dia memanggil untuk bersama-sama dengan Gideon menjadi pasukan perang. Tetapi Gideon tetap saja masih merasa tidak percaya diri. Kembali dia bertanya kepada Tuhan, kembali dia menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, jikalau engkau menyerahkan bangsa Midian ke tanganku untuk kami boleh berperang melawan mereka, kiranya engkau memberikan tanda kepada kami. Sekiranya aku akan menaruh guntingan bulu domba, dan apabila aku melihat kembali bahwa gulungan bulu domba itu basah, tetapi sekeliling itu semua tanah kering, dan terjadilah sesuai dengan apa yang diminta oleh Gideon. Lalu Gideon kembali berkata, kiranya engkau tidak marah kepadaku. Sekali lagi saja aku mengadakan percobaan dengan guntingan bulu domba ini. Apabila aku melihat bahwa guntingan bulu domba ini tidak terkena embun dan tetap kering, dan tanah di sekitar gulungan bulu domba itu basah karena embun, aku akan percaya bahwa benar engkau yang menyertai kami, yang akan memimpin kami untuk melawan suku Midian. Lalu terjadilah pada pagi hari Gideon melihat bahwa benar guntingan bulu domba itu tetap kering. Semua itu terjadi karena mujizat Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita pikir, apakah mungkin embun di malam hari tidak mengenai seluruh daerah itu dan guntingan bulu domba itu tidak basah? Pastilah akan basah. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi, Dia begitu baik, sehingga terjadilah sesuai dengan apa yang Gideon inginkan. Lalu Gideon mengumpulkan semua pasukannya dan dia berkemah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak pasukanmu. Bukan segitu yang aku inginkan untuk menyerahkan bangsa Midian kepada engkau. Katakanlah kepada mereka. Lalu Gideon mengatakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Siapa yang ketakutan, siapa yang gentar, hendaklah engkau pergi. Lalu 22.000 dari pasukan yang sudah ada bersama dengan Gideon itu pergi. Dia pergi meninggalkan Gideon karena mereka gentar, karena mereka takut. Sisa 10.000 saja. Tetapi kembali Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak pasukan yang bersama dengan engkau. Lalu Gideon pun disuruh oleh Tuhan untuk membawa pasukan itu untuk pergi minum. Dan Gideon pun membawa pasukannya untuk pergi minum. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, apabila dari mereka yang minum
dengan menjilat seperti anjing. Engkau sisihkan mereka menjadi satu kelompok. Dan apabila mereka berlutut untuk meminum air, hendaklah engkau membawa mereka menjadi satu kelompok yang lain. Lalu Gideon pun mulai menghitung satu persatu dari mereka. Orang yang berlutut untuk minum air hanya 300 orang. Dan Tuhan berfirmanlah, dengan ke-300 orang itulah engkau akan maju dan aku akan menyerahkan orang Midian ke tanganmu dan menyelamatkan bangsa Israel. Apakah Gideon menjadi gentar? Apakah Gideon menjadi takut? Atau apakah Gideon menolak apa yang Tuhan perintahkan? Mereka tidak menolak apa yang Tuhan perintahkan. Lalu pada malam hari Tuhan berkata kepada Gideon, bangunlah, aku menyerahkan orang Midian kepadamu, pergi dan serbulah mereka. Tetapi apabila engkau takut, bawalah pura bujangmu itu untuk melihat terlebih dahulu apa yang akan mereka perkatakan. Lalu Gideon pun masih merasa takut dan dia pergi bersama dengan pura bujangnya ke perkemahan orang-orang Midian. Nah, di situ dia mendengar percakapan orang Midian bahwa mereka bermimpi, dan dari mimpi dan penjelasan makna itu Gideon menjadi berani. Gideon menjadi memiliki kekuatan, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dan setelah itu dia pulang, dia kembali kepada orang-orang Israel, kepada ke-300 pasukannya, dan dia berkata, bangunlah sebab Allah menyertai kita dan dia telah menyerahkan orang Midian ke tangan kita. Lalu Gideon bersama dengan pasukannya mulai bersiap-siap. Lalu dia membawa mereka. Dia mulai mempersiapkan semuanya dengan strategi-strategi. Tentu kalau mau maju berperang, kita membutuhkan strategi. Dan Gideon pun menjelaskan kepada mereka apa yang menjadi strateginya. Lalu mereka pun dipersiapkan, diberikan kepada mereka semua ke-300 pasukan itu masing-masing menerima sangkakala, buyung yang kosong, dan juga obor. Adik-adik tahu apa itu buyung? Buyung itu kendi, tempat untuk menaruh air dari tanah liat. Nah, mereka membawa itu sebagai perlengkapan mereka perang. Selama ini kita mengetahui kalau orang berperang pasti akan membawa senjata, akan membawa parang, akan membawa pistol, akan membawa tombak dan berbagai macam alat-alat yang canggih yang digunakan. Tetapi pasukan Kristus, Gideon sebagai pemimpin dari laskar Kristus itu, dia membawa sangkakala, dia membawa buyung dan juga obor. Lalu Gideon mulai memberitahu mereka, apabila aku telah sampai pada ujung tempat di mana aku harus berada bersama dengan ke-100 kelompok tim yang ada bersama denganku. Karena mereka dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 100 orang. Dan mereka mengelilingi perkemahan orang Midian itu. Lalu mereka dibawa masing-masing harus, apabila aku meniupkan sangkakala, engkau harus mengikuti apa yang aku lakukan. Lalu mereka pun meniup sangkakala ketika pada tengah hari pergantian waktu jaga. Gideon pun meniup sangkakalanya dan seluruh pasukan dari orang Israel meniup sangkakala dan mereka melemparkan buyung dan mengangkat obor di sebelah kanan tangannya. Ia berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Itu yang mereka serukan.
Dan ketika mendengar hal itu, orang-orang Midian, pasukan orang Midian menjadi kacau. Mereka berlari ke sana kemari. Mereka menjadi bingung karena mereka kaget dengan kondisi itu. Dan ketika itu Tuhan menyertai Gideon dan pasukannya. Mereka tetap berdiri di tempat mereka masing-masing. Mereka tidak menyerang mereka, tetapi Tuhanlah yang menyertai mereka. Sehingga orang-orang Midian itu menjadi lari ke sana kemari. Mereka kacau sehingga mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Demikianlah Tuhan membawa mereka. Demikianlah Tuhan menyertai bangsa Israel dan membawa Gideon berserta dengan pasukannya untuk menang melawan orang Midian. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Gideon. Awalnya Gideon ini dia tidak percaya diri, dia takut karena dia adalah suku yang terkecil, orang kaum keluarga yang terkecil dari sukunya. Dan dia adalah anak yang termuda. Siapa di sini yang paling muda di antara keluarganya? Nah, dia menjadi tidak berani, dia tidak pede, sehingga dia masih terus meyakinkan dirinya dan Tuhan memberi keyakinan kepada dia. Sebagai Laskar Kristus, kita harus percaya diri. Dan ketika mereka melaksanakan dan pasukan-pasukan Tuhan dipersiapkan, laskar-laskar Tuhan dipersiapkan, Tuhan melihat ada dari mereka yang ceroboh, mereka tidak sopan, sehingga ketika meminum air mereka menggunakan mulut mereka secara langsung menjilat air itu seperti anjing. Tetapi kita sebagai Laskar Kristus, kita harus tetap sopan. Kita harus menjadi anak-anak yang sopan santun dimanapun kita berada dari setiap apa yang kita lakukan. Dan juga mereka berani untuk memberi diri. Sekalipun mereka hanya 300 orang. Banyak dari mereka harus tereliminasi, harus pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Tetapi mereka tetap berani. Mereka diberi kekuatan oleh Tuhan untuk berani. Sebagai Laskar Kristus kita harus tetap berani. Apapun yang terjadi di tengah kondisi kita saat ini, kita harus berani menyatakan yang terbaik. Kita menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Dan mereka adalah orang-orang yang taat. Sekalipun mereka awalnya takut, sekalipun awalnya mereka tidak percaya diri, tetapi mereka taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka, mereka tetap lakukan. Jadi hal ini harus kita ingat. Sebagai Laskar Kristus kita harus tetap percaya diri. Sebagai Laskar Kristus kita harus sopan. Sebagai Laskar Kristus kita harus berani. Dan sebagai Laskar Kristus kita harus taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memimpin kami sehingga kami melihat bagaimana Tuhan memberi anugerah pengampunan yang terbesar bagi setiap orang Israel ketika mereka meninggalkan Tuhan dan kembali berbalik kepada Tuhan. Tuhan mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kepercayaan diri bagi setiap kami anak-anak yang adalah Laskar Kristus. Terima kasih karena Tuhan mengajarkan kami dalam kondisi apapun, situasi apapun, kami tetap harus menjaga sopan santun kami. Kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami untuk mengingatkan kami tidak boleh takut. Sekalipun kami kecil, sekalipun kami dari orang yang tidak terpandang, tetapi ketika kami di hadapan Tuhan, kami semua adalah Laskar Kristus yang begitu istimewa.
Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan setiap kami anak-anak sekolah minggu untuk kami tetap taat. Kami tetap ada di jalannya Tuhan. Kami tetap mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Demikian kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka laskar-laskar Tuhan, sehingga ketika mereka ada dalam segala situasi yang terjadi, terkhusus pada masa-masa ini, mereka tetap kuat, mereka tetap hidup taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tadi sudah mendengarkan cerita bahwa kita adalah pahlawan-pahlawannya Kristus. Kita siap maju untuk berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Ayo kita sama-sama nyanyi lagi ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. beberapa pertanyaan untuk adik-adik yang ada di rumah. Boleh nanti kirim jawabannya lewat WA atau tulisan di grup atau di mana saja ya. Pertanyaan pertama adalah, siapa nama tokoh yang dipilih Tuhan untuk memimpin pasukan Israel? Diulangi, siapa nama tokoh yang dipilih Tuhan untuk memimpin pasukan Israel? Soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua, berapa jumlah pasukan yang dipilih Tuhan? Berapa jumlah pasukan yang dipilih Tuhan? Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang dibawa oleh pasukan Israel untuk menyerbu perkemahan orang Midian? Apa saja yang dibawa oleh pasukan Israel untuk menyerbu perkemahan orang Midian? Pertanyaan yang keempat yang terakhir,
Sebagai laskar Kristus, sikap apa yang harus kita miliki? Sebagai laskar Kristus, sikap apa yang harus kita miliki? Silakan dijawab. Boleh nanti kirim WA-nya di grup sekolah minggu atau di grup orang tua di mana saja supaya bisa dilihat dan kita tahu bahwa siapa saja yang mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sekali karena kami boleh menjadi laskar Kristus yang siap maju. Kami mau jadi pahlawan-pahlawan Kristus dan Kristus menjadi panglima kami. Tuhan akan terus bela kami, Tuhan akan terus tolong kami dimanapun kami berada sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong kami semua dalam pendidikan kami. Tolong kami pada masa pandemi ini supaya kami semua sehat-sehat. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati teman-teman kami. Supaya sampai waktunya nanti kami boleh berjumpa, kami kembali bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita semua katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi.